Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nikmatul Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Barikillahumma lana fi syahrina hadza syahri Ramadan wa a'inna ala siyamihi wa qiyamihi wa qiraatil Qur'an. Alhamdulillah. Lanjutkan kajian kita dalam kitab An-Nafhat Ramadaniyah yang disusun oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarain amin. Wa qala musannif wa bil istighfari ana al-laili wan nahari faqad qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tubu ila Allah ta'ala fa inni atubu ila Allah fil yawmi mi'ata marrah. Wa qala tuba liman wajada bi sahifatihi istighfaran katsiran. Lanjutan dari kemarin mengenai bagaimana ya kita udah tahu kita ini pasti pernah mengalami masa-masa sebelum sekarang ini yang mungkin kita lupa, lalai, khuflah sehingga terjerumus sama dosa. Ya, setiap orang rasanya selain Nabi ya pasti ada dosa. Ya. Setiap orang pasti ada dosa. Entah dosanya berkaitan tentang apa, yang jelas umumnya orang, biasanya orang ada dosa. Nah, berkata para ulama, al-abdu baina muznibin wa ni'matin la yusrihu hal illal hamdu wal istighfar. Seorang hamba itu mestilah antara dua perkara, imma dosa sama nikmat. Dosa nikmat, dosa nikmat tuh nama luput dari itu. Nikmat dikasih, tetap aja buat dosa. Kasih nafas, kasih umur, ya. Dikasih keamanan, dikasih sehat badan, ada dosanya tuh. La yuslihuha illal hamdu wal istighfar. Tidak dapat memperbaiki, tidak bisa baik keadaan tadi karena dia ada dosa, ada nikmat, ada dosa, ada nikmat. Gimana biar maslahat? Bisa maslahat. Maslahatnya gimana? Dengan pertama kalau nikmat dia memuji, hamdu, muji Allah. Alhamdulillah kasih napas, kasih bumi pijakan kita. Ya, sekalipun bumi dikasih berbagai macam keburukan, bumi ngasih kita kenikmatan terus ya, dengan sayur yang berlimpah, buah-buahan berlimpah, dengan kekayaan bumi yang berlimpah, masya Allah. Langit kasih cucuran kita hujan luar biasa, ya Allah kasih kita nikmat udah nggak bisa dihitung lagi dah. Ya. Syukur sama Allah, puji Allah terus ya. Isra dalam kesepian dan dalam keramaian. Allah sendiri puji Allah ya. Jadi kita memang benar serius sama Allah, puji Allah, bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu wal istighfar, dan kalau dosa istighfar ya. Istighfar minta ampun sama Allah, mohon ampun sama Allah. Nah, berkata juga Syekh Fudail bin Iyad, al istighfar bila ikhlaqi taubatin al kadzabin. Bila ikhlaqi taubatul kadzabin. Apa istighfar tanpa nyopotin diri dari maksiat. Istighfar minta ampun. Habis itu buat dosa lagi. Minta ampun, habis itu buat dosa lagi. Terus gitu ya. Itu kata Syekh Fudail bin Iyad bagi pimpinan kita ini adalah taubatnya orang-orang pendusta. Ya, kita masih begitu sih. Ya. Kita akan belajar terus. Cuma yang jelas itu perlu jadi ingat-ingat kita, agar kita termotivasi cari taubat yang terbaik di mana. Ya. Jadi jangan merasa benar salah taubat, tinggal taubat lagi. Pokoknya kan kita nggak tahu akhir usia kita di mana. Kalau lagi istighfar aman, ya. Kalau lagi buat dosa, nauzubillah ya. Amal bihawatinya, amal kita kan tergantung ujungnya. Kalau lagi istighfar, lagi nangis, minta ampun, maupun menyesal, ya Allah buat dosa, dicabut ya Allah, alhamdulillah itu masya Allah. Ya.
husnul khotimah. Tapi kita nggak tahu usia kita di mana, apalagi buat dosa, apalagi minta ampun sama Allah. Hanya kita harus serius nih, harus seriusan taubat ya. Istighfar, minta ampun seriusan ya. Jadi jangan anggap sepele. Nah begitu. Nah bahkan kata Syekh Rabi'atul Adawiyah rahimahullah, dia bilang apa? Istighfaruna yahtaju ila istighfarin kasir. Istighfar kita ini masih butuh diistighfarin lagi banyak-banyak. Kenapa? Lagi istighfar kadang-kadang begini. Udah putus sama si bulan lah, itu lebih cakep kayaknya. Wah begini ya. Lagi istighfar masih sempat kadang-kadang di antara kita mikirin dosa keduanya gimana. Ya. Nah ini makanya istighfar kita kata Syekh Rabi'atul Adawiyah perlu diistighfar lagi banyak-banyak. Seperti perkataan Sayyidah Aisyah, istighfaruna yahtaju istighfar. Istighfar kita masih busuk di istighfar. Jadi gimana solusinya? Banyak-banyak istighfar. Istighfar kita perlu banyak, tapi sedikit. Ya. Nah begitu ya. Nah ini masih kaitannya tentang istidrak wa tashih. Bagaimana kita memperbaiki kondisi rehab, ya. Rehab amal kita nih, ya. Sama memperbaiki amal kita. Direhab, dibersihin dulu. Ibarat rumah mau dibongkar dulu apa dibersihin dulu kotor-kotornya. Kalau ada yang karat-karat dibersihin. Kalau ada kayu-kayu sudah lapuk, udah keropos diganti, ya kan? Kalau ada barang-barang yang kira-kira harus diganti, ya diganti, buru-buru diganti. Ya, memang dipakai obat, ya. Rusak, ya iya, ada dosa mulu kok. Jadi gimana caranya? Ya rehab terus, rehab lagi. Orang rumah aja direhab, masa kita punya amal nggak boleh direhab ya nggak? Motor aja di di servis ya. Di-tune up sebagai macam-macam hal tuh. Nah, apalagi badan kita perlu di-tune up dengan istighfar, dengan taubat, dengan minta ampun sama Allah Subhanahu. Taubat nih, kemarin disebutin syarat taubat, udah disebutin berapa kemarin, ada 1, 2, 3, 4 berarti. Pertama nyesal, kedua ikhlas, pertama nadam. Kedua ikhlas, putusin diri dari maksiat. Ketiga wal azmu an la ya'uda ila dzambi. Janji, tekad untuk tidak kembali lagi sama dosa walaupun pada akhirnya ternyata buat dosa lagi. Yang jelas ketika tobat harus tekad sesungguh kita, sesungguh mungkin kita nekat yang benar, punya tekad yang kuat, tekad yang benar-benar 100%. Nah itu. Terus yang keempat, kalau urusan sama manusia tambah radul madzalimi ila ahliha. Balikin hal-hal yang pernah dizolimin kepada pemiliknya. Kalau misalkan kezoliman tadi masalah kehormatan, minta maaf, itu nggak bisa dibalikin kehormatan. Konfirmasi, misalnya dia udah ngomongin orang rame nih, mengungkapkan nama orang satu aib gitu ya, konfirmasi. Kalau dalam istilah ini mah konferensi pers, maksudnya membersihkan nama baik dia. Balikin lagi tuh cerita-cerita itu sama orang yang pernah diceritain, enggak sebenarnya nama bohong kemarin. Misalkan pernah ngata-ngatain dia di depan umum, siapa yang mendengar dia beresin. Itu caranya begitu. Begitu juga urusan sama Allah ya. Lupa kemarin. Kalau misalkan kita ada sholat 5 waktu yang ketinggalan, zaman dulu pernah ketinggalan, disuruh sholat sama orang tua kita, sholat udah, kalau dulu ngawal dulu. Sementara kita udah balik, nah itu kan wajib, ya. Wajib dikerjain selama kita masih hidup, tetap ada kewajiban walaupun nggak di waktunya. Sekarang ada masalah pengerjaannya, karena kandungan kewajiban itu ada 2, waktu dan pelaksanaan. Tadi asal kita itu berkaitan sama waktunya harus dikerjain, juga pengerjaannya. Jadi kalau lewat waktunya, pekerjaannya tetap hutang. Ya memang ninggalin waktunya udah dosa kemarin, istighfarin itu mah nggak bisa diulang lagi dalam waktunya. Kalau kodok sholat kapan waktunya? Bebas. Antum mau kodok sholat zuhur di waktu maghrib, isya, nggak apa-apa. Ini mungkin banyak orang luput nih perhatian masalah kodok ini. Karena kodok ini kewajiban ya. Karena mikirin istighfar tobat yang lain. Padahal ini masalah pokok loh. Kodok sholat, kodok puasa. Kalau ada fidyahnya difidyahin. Kalau pernah
wajib zakat, ya bayar zakat utang, tetap semua kewajiban jadi utang. Enggak di waktunya, ya jadi kodok gitu ya. Oh kita nggak bisa langsung, ya cicil ya. Semoga saja sebelum kita meninggal kita udah lunas utang-utang kewajiban kita sama Allah gitu ya. Kalau kira-kira kita nggak bisa banyak-banyak langsung, kan memang nggak mampu mungkin ya kalau langsung mah, ya dicicil lah gitu. Nah ini berkaitan tentang kewajiban kita sama Allah. Kalau berkaitan dosa ya minta, kalau dosanya sama Allah ya tinggal istighfar, simpel aja. Tapi berkaitan kewajiban ya harus ditunaikan ya begitu. Terus kalau berkaitan sama manusia ya perbaiki urusannya. Kalau mungkin dulu pernah kecil, pernah maling jambu tetangga misalkan, ya beresin terus. Kadang-kadang itu nggak bisa, dosa itu dosa ya. Kalau kira-kira nggak bisa balikin jambunya, minta maaf ya. Mau gengsi juga ya, malu juga, tengsin juga mau ngakuinnya ya. Emang gimana dong ya? Malu, emang malu. Apalagi kita sekarang kondisinya udah ngaji, udah rapi gitu ya. Mestinya kita lebih harus berbesar diri. Agak kagok sekarang mau juga. TKR nih, biasanya biasa di kampung-kampung mana udah galip lah. Maling apa buah mah tuh ya ada aja biasanya ya. Masa maling buah tuh nyaris yang biasa keluar main-main terutama tuh apalagi zaman dulu masih banyak sawah masih banyak kebun. Ini kan di belakang luar, waduh beran tuh. Emang begitu keadaannya. Ya udah minta maaf. Sampai udah nggak ada orangnya yang punyanya, ya tuh ahli waris. Oh dimaafin ya sudah nggak apa-apa ya. Alhamdulillah. Itu yang kita mau ya. Yang penting kita tunjukin satu-satu. Mungkin kita ingat-ingat ya satu-satu mana dulu. Minta maaf satu-satu. Misalkan minta ganti, berapa sih cuma buah paling juga ya. Emang dia berhak untuk minta ganti. Gitu, paham ya? Dinilaikan dengan nilai yang sama. Nah itu. Misalkan pernah pukul doang minta maaf hari ini. Kalau dia nggak mau maafin nih balas sesuai samanya aja. Pernah mukulnya sok balas pukul. Ya balas pukul mau gimana? Namanya minta maaf wajar. Ini balik sesuai dengan kejahatan yang pernah kita lakukan, kezaliman yang pernah dan seterusnya. Itu ya. Itu tentang Raddul Madzalim. Poin nomor 4 tambahan kalau kita urusannya sama manusia. Sama orang tua pernah buat salah. Kadang mikirin memperbaiki urusan kita sama orang lain, sama orang tua nggak diperbaiki. Ngawur tuh ya. Orang tua paling banyak kita kita durhakain, paling banyak tuh. Kita sakitin sering ngomong muntah, ya, dibilangin nurut dan sebagainya. Ya. Itu kan dosa, ya. Itu kan dosa, harus diberesin. Minta maaf, minta itu. Dan orang tua tuh gampang biasanya minta maaf. Ya. Tidak gampang, dia sayang kok sama kita. Ya. Penting kita mau minta maaf, sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita bawain sesuatu aja, ya. Beliin sesuatu, udah senang bu, bukan main berharap sesuatu itu bentuknya nggak seberapa nilainya, murah-murah aja. Cuman itu cara kita, bagaimana caranya nyenengin hati mereka. Mereka tuh senang ketika dikasih sama anaknya. Nggak lihat nilai, bukan nilai yang dilihat, tapi lihat ya, anak aku udah bisa ngasih, insya Allah. Bunga, insya Allah. Nah, gitu ya. Ntar ngerasa sih kalau belum punya anak mah susah kasih gambarannya. Kalau udah punya anak, ntar udah besar ngasih si anakku terharu banget, memang luar biasa. Gitu. Nah yang selanjutnya istighfar, penutupnya. Sudah kita nyesel, sudah kita tinggalin maksiat, sudah kita tekad benar-benar gak mau balik lagi ke dosa, sudah kita beresin urusan sesama manusia, lalu kita istighfar, mohon ampun sama Allah gitu ya. Anak alaili sepanjang malam, wan nahar dan sepanjang siang, di pagi siang sore malam, ya banyak istighfar. Nah gitu. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tubu ilallahi ta'ala. Bertaubatlah kalian pada Allah Ta'ala. Rasulullah kasih kita perintah untuk taubat terus sama Allah. Kembali sama Allah. Kita ini dari Allah. Ketika kita berbuat dosa, kita jadi jauh sama Allah. Lantas hati jadi nggak tenang, gelisah. Kenapa? Jadi jauh sama Allah. Karena kita buat dosa itu buat kita, jarak kita makin jauh sama Allah. Bagaimana untuk memotong jarak kita biar gak jauh dari Allah? Itu istighfar. Kikislah jarak kita dengan Allah dengan banyak-banyak beristighfar. Kembali sama Allah itu tobat dengan istighfar ya.
Fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Maka sesungguhnya aku, itu Rasulullah maksudnya, atubu ilallah, bertaubat pada Allah fil yaumi mi'ata marrah. Bertaubat sama Allah seharinya 100 kali. Tobat lagi, tobat lagi, tobat lagi. Rasulullah dosa apa ya? Maksudnya kasih contoh sama kita ya. Kasih contoh sama kita bahwa taubat itu hal yang amat penting. Penting untuk apapun. Antum punya kerja, biar beres kerjaan tuh, taubat sama Allah. Kok dibuat susah? Kok dibuat bosnya galak sama saya? Yang lainnya biasa-biasa aja. Jangan-jangan dosa. Bisa jadi. Kok kawan kayaknya hasut banget sama gue? Apa ya? Bisa jadi dosa. Sementara Allah kasih siksa itu macam-macam akibat dari dosa kita, macam-macam hal mungkin itu tobat ada aja kan ya. Kalau nggak bos galak ada atasan rese, kawan-kawan hasut, atau apalah macam-macam hal atau di usaha banyak banget yang orang yang mau ngejatuhin kita, yang culas sama kita dan sebagainya. Perbaiki dan istighfar. Istighfar solusi untuk banyak hal. Banyak istighfar. Kalau kita nggak damai sama Allah, bagaimana hidup kita bisa damai? Apa damai? Bukan perang aja macam-macam. Gini. Kenapa? Sama Rabbul Alamin, sama Tuhan alam semesta yang pemilik segala-galanya, kita masalah. Ada problem, jangan buat problem sama Allah pertama, itu pokok. Gitu ya. Waqala, dan Rasulullah SAW juga bersabda, itu urusan dunia, wahai Rasulullah, yang paling penting urusan akhirat. Begitu tobatnya. Waqala, dan Rasulullah SAW bersabda, Sayyidina Ali pernah bilang begini, al-ajabu mimman yuhlaku wa ma'ahun najah. Ajaib, aneh, kalau ada seorang celaka, bisa terpuruk, bisa belangsak, padahal sama dia ada kunci suksesnya. Kok bisa belangsak? Kok bisa terpuruk? Kok bisa hidupnya penuh problem, padahal sama dia ada kebahagiaan, ada kesuksesan, kunci kesuksesnya. Nah, maka ada orang nanya, wa mahi, apa itu senali? Ajaib, orang bisa celaka padahal dia punya kuncinya untuk keluar dari kecelakaan itu, biar selamat dari kecelakaan. Masa Nabi bilang, apa tuh kata orangnya? Qala al-istighfar, yaitu istighfar, minta ampun sama Allah. Jadi kalau orang istighfar, maksud dari sini insya Allah dia nggak bakal jadi orang yang celaka. Celaka apa aja, macam-macam. Gitu. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Tuba, beruntung. Beruntung. Ada yang bilang tuba itu adalah salah satu pohon di surga. Tapi maksudnya ini secara fitrah. Beruntung. Siapa beruntung? Beruntung. Liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Bagi orang yang mendapatin fi sahifatihi, dalam buku catatan amalnya istighfaran katsira. Istighfarnya banyak. Pagi-pagi subhanallah, besok istighfar, duha istighfar, waktu agak siang istighfar, zuhur istighfar. Istighfar banyak, catatan laporan amalnya istighfar banyak. Itu beruntung kata Nabi itu. Yang dapatin buku catatan amalnya dipenuhi dengan istighfar, lagi sholat istighfar, lagi puasa istighfar, lagi sedekah juga, lagi berbuat baik tetap istighfar. Itu orang baik yang ngerasa baik, sehingga selalu dia dihantui sama salah. Itu yang buat mereka selalu bersih. Orang yang takut kotor biasanya lebih steril ya kan. Yang biasanya orang terlalu akrab sama kotornya cuek-cuek aja ya kan. Nggak bakal bersih-bersih itu dari itu. Proteksi dirinya sama kesalahan sama dosa. Jadi sekalipun berbuat baik dia tetap beristighfar, ngerasa bersalah terus gitu ya. Nah, karena memang pada buktinya kita lagi berbuat baik aja masih aja macam-macam ya, masih aja nakal hati kita dan sebagainya. Hanya perlu istighfar, hanya istighfar. Gitu ya. Nah, kalau kita istighfar, apa sih yang kita dapatin? Disebutin dalam kitab Sabilul Dalilul Falihin. Dalilul Sa'idin. Wa a'la darajatil ghufran hiyal afu.
paling tingginya derajat ampunan. Ampunan itu ternyata berlapis-lapis. Paling tingginya derajat ampunan itu adalah afu, maaf. Kalau udah maaf apa? Nggak diingat sama sekali. Kalau ampunan bisa jadi dulu tuh dia pernah ngumpulin yang udah gua maafin, tapi hati masih ada jengkel-jengkel gitu. Gimana sih? Ya. Nggak dibalas, tapi hati masih ada gimana gitu ya. Ada jengkel, ada gimana, itu namanya ampunan. Tapi paling tingginya disebut afu. Makanya ketika Siti Aisyah, istrinya Rasulullah SAW, tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku dapetin Lailatul Qadar, doa apa yang mesti aku panjatkan? Pintar beliau ya. Orang pintar tuh nggak merasa pintar bisa hadapan orang alim. Nanya terus. Beliau nanya Siti Aisyah. Bahkan untuk doa aja nanya sama Rasulullah. Jangan tanya yang lain. Nanya sama Rasulullah. Ya, pasti kalau Rasulullah punya doa yang paling penting. Rasulullah kasih kiat apa? Doa yang makruh. Alhamdulillah para ulama kita, orang tua kita ngajarin kita semua. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah, Kau adalah Maha Pemaaf. Allah adalah Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Kau pun suka orang yang suka berbuat maaf, yang memberikan maaf. Kalau kita mau disayangin Allah, mau dicintai sama Allah, jadilah pemaaf. Karena innallaha yuhibbul afwa. Allah suka sama sifat pemaaf. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Kau adalah Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Kau pun suka sifat pemaaf. Fa'fu, maka maafkanlah karena Kau Maha Pemaaf, Kau suka sifat pemaaf, maka maafkanlah. Fa'fu, maka maafkanlah. Apa? Fa'fu anna, an dari na kami. Kalau an dari ni aku, ada ani, ada anna. Kalau ani dariku, kalau anna dari kami. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Ya Karim, wahai yang Maha Dermawan. Tuh, sapaannya pakai ya Karim. Ya Karim itu apa? Alladzi yu'ti bila su'al, yang ngasih tanpa perlu dipinta-pinta dulu. Kalau ada orang ngasih pakai harus dipinta, ya orang baik. Tapi ada yang lebih hebat dari itu, kagak minta juga dikasih. Itu dermawan, ya. Paham nggak? Nggak pakai minta-minta. Kalau nunggu minta kan kita kan orang gengsi, ya mau minta ya nggak. Nah itu orang dermawan tuh luar biasa, ngerti. Nggak pakai dipinta-pinta dia ngasih. Wah itu Allah, sifat Allah Subhanahu Wa Taala Karim. Ya. Karim itu gitu, ya. Ngasih nggak kudu pakai minta-minta. Maksudnya bukan nggak nanggung-nanggung lagi, nggak nanggung-nanggung kayak Rasulullah. Rasul itu kalau masuk, Rasul ada orang yang paling karim, orang yang paling dermawan. Kalau udah masuk Ramadan lebih dermawan dibandingkan ajwadu ma yakunu fi ghairiha. Lebih dermawan dibandingkan di luar Ramadan. Berehan pisan nih. Pemberi sekali beliau. Lebih lagi kalau udah 10 hari terakhir. Tuh. Dorong amal kita biar gobul, biar diterima sama Allah dengan kita suka apa? Berbagi sama keluarga kita, sama tetangga kita. Biasain tuh ya sifat itu. Karena nggak ada orang ahli ibadah yang gobul kecuali dengan wasilah itu diantaranya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW juga apa? Apa? Kalau soal dalam makna hadis gini ya. Kalau ada orang nggak pelaku dosa tapi dia dermawan. Jadi ada bakhil saya orang bakhil orang pelaku maksiat tapi dia dermawan, itu lebih Allah cintai dibandingkan ahli ibadah yang kikir ya. Tukang maksiat tapi dermawan itu lebih Allah cintai dibandingkan alim ahli ibadah tapi kikir. Maka sempurnakan, maksudnya apa? Bukan ibadahnya yang salah, ibadah mah benar, bukan untuk mencibir ibadah, salah. Ini memahami hadisnya salah kalau gitu ya. Yang salah apa? Bakhilnya tadi. Sempurnakan ibadah kita biar diterima di sisi Allah dengan kita suka berbagi. Karim, karam, sifat karam. Maksud itu punya sifat karam wal jud. Karam wal jud sama-sama aja. Begitu ya. Jadi ya tadi kata Imam Qatada juga satu arah seperti ucapan Sayyidina Ali tentang ampunan Allah tadi. Jadi apa? Balik lagi tadi bahwa paling tingginya pemberian ampunan Allah adalah maaf. Jadi berlapis-lapis.
paling istimewanya maaf. Nah, lidza najidu fil Quran annal aqwa sabaqal maghfirata war rahmata. Oleh karena itulah kita dapatin dalam Quran bahwa maaf itu lebih duluan disebutnya sebelum maghfirah dan rahmat. Sering kita baca ayatnya dalam surat Al-Baqarah, dalam firman Allah Ta'ala, wa'fu anna. Pertama wa'fu, habis itu apa? Waghfir lana, baru apa kan? Terus warhamna. Maaf depan sempurna. 10 hari pertama Ramadan itu apa? Rahmat Allah. 10 hari kedua maghfirah. 10 hari ketiga pembebasan dari alisan maaf. Alis maaf. Puncaknya di situ. Kalau orang gini nih, pahamnya tiga aja nih. Kalau orang diampunin berarti tampak banget dia punya dosa ya. Pertama tadi apa? Apa namanya? Rahmat. Pertama rahmat kan. Rahmat itu dikasih aja. Kita butuh sama rahmat. Ayatnya seorang orang tua, seorang ibu sayang sama anaknya. Kalau seorang ibu nggak punya sayang sama anak udah dibuang tuh, gimana enggak? Coba pompol, nangis malam-malam lagi tidur nyenyak-nyenyaknya kan. Tapi dengan rahmatnya Allah tumbuhkan di hati orang tua kita, ibu kita terutama punya rahmat yang lebih dibandingkan rahmat orang lain pada kita. Makanya sabar. Salah ini apa? Muntah ya Allah, kasihan, lucu-lucu, salahnya aja masih apa? Dipuji-puji. Kenapa? Saking sayangnya. Saking sayangnya orang tua kita sama kita. Tuh, itu rahmat. Rahmat itu membuat kesalahan itu tidak terlihat salah. Itu rahmat, kasih sayang orang tua kita. Walaupun mungkin ada marah sesaat, sebentar, tapi ya dia langsung ingat lagi, wajar nih namanya marah. Itu rahmat. Ada lagi rahmat, ada lagi ampunan. Ampunan tadi. Terus kalau maaf itu udah gak diingat aja sama sekali. Nah, disebutin juga kelak di hari kiamat, umatnya Rasulullah SAW yu'amilul ummatal Muhammadiyah ala darajat salas. Bakal diperlakukan umatnya Rasulullah itu dengan atas 3 derajat. Beda-beda nih, 3 kelas umatnya Rasulullah. Kelas umum ya, ntar ada rincian banyak. Tapi secara umum punya 3 kelas. Kelas pertama disebut ahlul afwi. Orang yang dapetin maaf Allah. Ini paling high class nih. Kelas premiumnya. Kelas premiumnya umat Rasulullah ahlul afwi. Makanya tadi disebut a'la darajatil ghufran adalah al-afwu. Paling tinggi derajat ampunan Allah adalah maaf. Di mana ahlul dia alladzina yadkhuluna jannah bighairi hisab. Di mana ahlul afwi ini orang yang dapat maaf Allah masuk surga tanpa pakai hisab-hisab. Nggak pakai hitung-hitung. Di saat orang hitung-hitungan tuh ya kemarin disebutin hitung-hitungan di pengadilan Allah tuh kan lama. Satunya aja bisa lama beribu-ribu tahun. Itu nungguin pada mahsyar pengadilan Allah. Makanya kepanasan sampai disebutin keringat itu sampai bercucuran sampai membanjiri badannya. Sampai menenggelamkan badan saking lamanya. Sampai sebagian banyak dari mereka bilang, ya Allah udah masukin neraka aja, kalau udah bosan nih capek lama banget beribu-ribu tahun misalnya. Entah berapa ribu tahun ya. Yang jelas lama banget gitu. Nah ini istimewa. Orang yang dapat ilmu Allah masuk surga tanpa hisab. Nggak pakai nunggu-nunggu langsung ada orang dalam langsung masuk aja di mana. Kenapa? Orang istimewa, nunjukin keistimewaan dia. Ya, sebagaimana kita sering baca dalam kitab Maulid Diba ya. Sulusu yadkhuluna jannata bighairi hisab. Siapa itu? Ahlul afwi. Mereka adalah orang-orang yang dapetin maaf Allah Subhanahu wa taala. Siapa pemimpinnya? Adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu penghulunya. Beliau yang bakal giring, yang bakal mimpinnya. Allah Rasulullah yang punya semuanya ya. Pemimpin umum gitu ya. Nah, habis itu ada lagi disebut ahli maghfirah, derajat kedua. Nah, derajat kedua orang ahli maghfirah ini ahli maghfirah adalah rahmat dulu ya, antara dua. Yang jelas kalau dia yang derajat kedua lupa apa ahli maghfirah atau ahli rahmah, lupa nggak catat semua panjang soalnya.
Nah di situ disebutin yang derajat kedua ini dia punya dosa, nggak sempat punya dosa-dosa, punya kekeliruan, tapi dia nggak sempat taubat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Beda sama yang tadi, taubat beres urusannya di dunia. Nah itu udah dapetin paling tingginya pemberian ampunan, itu ampun maaf tadi. Berarti dia beres. Kalau kita mau jadi ahlul afwi, ya buru-buru banyakin beres-beresin ini tadi. Bisa masuk potensi jadi ahlul afwi tadi. Ya. Nah, yang kedua entah ahlul rahmah atau ahlul maghfirah, anak lupa. Ya. Nah, ini dia punya kesalahan, punya dosa, tapi dosanya nggak banyak, nggak sempat taubat. Nah, padahal juga dia bakal dimasukin surga, sulusuin oleh jannah terus apa? Yurisab wa sulusuin tuna bidulubhim Bayu farulahum berarti maghfirah, kalau diampunin dia, tapi diampunin sama Allah. Karena nggak banyak amat, Allah ampunin. Asalnya dia cuma gimana nih, punya dosa belum sempat taubat segala macam, takutan mereka ya. Tapi ternyata Allah tunjukkan kebesarannya di saat itu, Allah ampunin mereka semua, kelompok kedua ini. Nah yang ketiga, bizunubihim khotoya, itu yang punya dosa, punya kesalahan-kesalahan yang udah luar biasa banyak. Itu tadi disebut ahli maghfirah, antara dua itu deh. Nah itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Surat An-Nisa 110. Barang siapa ya'mal su'an, mengamalkan satu keburukan. Keburukan di sini ditafsir disebutin antara dua. Tafsir, kalau tafsir Bukhari disebutin su'an itu disebut yasrik, mencuri. Ada lagi tafsir lain nyebut tafsir ulama imam lain nyebutin bahwa su' di sini adalah syirik, berbuat syirik. Pada siapa? Ya'mal syirkan atau ya'mal sarifatan. Dia pernah mencuri. Maksudnya ini satu contoh aja tadi. Aw yazlim nafsahu, atau dia menzalimi dirinya. Tafsirnya nyebutin kalau pasangan yang mencuri, dia nyuri, yazlim nafsahu, dia zalimi dirinya sendiri. Dengan apa? Nuduh orang yang enggak nyuri sebagai pencuri. Bukan saya yang nyuri, dia tuh, padahal dia yang nyuri, paham? Nah itu yazlim nafsahu. Dalam tafsir yang pasangan syirik, berarti yazlim nafsu itu yang non syirik, dosa non syirik. Su'annya syirik, yazlim nafsahu, dosa non syirik. Atau su'annya mencuri, yazlim nafsahunya mencuri tapi nuduh orang yang lain mencuri. Gitu. Summa yastaghfirullah, intinya dosa lah. Barang siapa berbuat dosa, summa yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun sama Allah, yajidillah al-ghafurur rahim. Niscaya dia bakal dapati Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nggak usah takut sama dosa. Selama kita masih hidup di dunia, kita masih bisa memperbaiki. Mau jangan putus asa, bukan takut harus takut ya. Kalau sama dosa harus takut. Jangan nyepelein. Tapi maksudnya jangan putus asa dengan kesalahan yang pernah kita lakukan. Masih ada kesempatan selama kita masih ada nafas ya. Selama masih dunia, sebesar apapun dosanya, sekalipun syirik bisa diperbaiki, bisa istidrak, bisa tashih. Wa man arada tashihal amal, barang siapa yang mau tashihal amal, memperbaiki amalnya, wa imarata, bahkan pengen memakmurkan mamato, apa yang sudah lewat. Kalau itu tashih amal yang sekarang nih, bener nih, padahal nih sakit, harus diobatin nih, obatin. Pengen ngobatin yang sekarang nih, itu disebut tashih. Ada lagi imaratan mamato, pengen juga makmur yang kemarin. Itu pundi-pundi amal kita biar kosong, biar terisi penuh juga. Wah ini pengen lebih lagi ya. Bisa, subhanallah ya. Besarnya rahmat Allah, ampunan Allah sampai begitu bisa ya. Asal kita mau. Pertanyaannya kita mau atau enggak ya. Gimana? Wa imarat tamamato minal awqat, mau memakmurkan apa yang sudah lewat daripada waktu-waktu bitaat, dengan catatan taat. Yang kemarin padahal gak taat, tapi pengen diisi amalan taat. Gimana? Fal yu'ammir, maka makmurkanlah awqata Ramadan, waktu di bulan suci Ramadan, bil khairati wal madarrat, dengan kebaikan dan kebajikan. Kalau
kebaikan pribadi urusannya. Kalau mudarat kebajikan urusannya sama orang, gitu ya. Mudarat sama-sama kebaikan, ada urusan pribadi, urusan sama orang lain, sama siapa, sama kakak kita, sama adik kita, sama orang tua kita, itu subir ya. Sama tetangga kita, sama anak yatim, sama fakir miskin, itu tentang mudarat. Untuk sama pribadi kita itu khairat, kebaikan ya. Sholat, zikir, baca Quran, itu khairat ya. Nah, wa yata'arrad itu pertama kalau kita mau memperbaiki yang sekarang dan mengisi penuh yang lalu. Pertama, makmurin waktu Ramadan dengan kebaikan dan berbagai macam kebajikan. Wa yata'arrad lin nafahati war rahmat, dan siapkan diri lin nafahat war rahmat untuk datangnya karunia-karunia Allah. Persiapkan diri. Layaknya orang mau misalkan mau main apa sih? Yang main bola ya. Siapin dirinya ya. Ketika main bola dia udah siap, apa pakai bajunya, badannya siap, apa ya yang sehat ya. Sehingga pas waktunya dia udah ready. Readykan diri kita untuk menerima nafahat karunia Allah. Gimana ready? Ya siap-siap. Namanya ready gimana? Siap-siaga. Siap-siaganya apa? Beramal. Ready dapatin Lailatul Qadar berarti ya ibadah malam-malam. Ya. Ready dapat karunia Allah di siang hari Ramadan, ya ibadah baca Quran dulu. Itu udah ready dia. Ya. Lagi sholat tarawih itu ready tuh, siap. Ya. Udah siap nampung tuh karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ready. Ta'aruf itu ready. Gampangnya ready nih. War rahmat dan cucuran rahmat Allah. Ready-readylah untuk dapat nafahat Allah, ready-readylah untuk dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yashghal nafsahu, dan sibukkan dirinya bil a'mali sholeh, dengan amal-amal sholeh apa aja, hatta yubaddilallah, sehingga pada akhirnya yubaddilallah, Allah gantikan sayyi'atihi hasanat. Apa yang Allah gantikan? Sayyi'ati, kesalahannya, hasanat, menjadi kebaikan. Tuh, istimewa. Antum bisa semuanya tuh, yang dulu salah istighfarin dulu, bersih dosanya berarti kan. Udah, kan dosanya pahalanya kepada nih. Dosa udah habis, kita istighfar tuh, itu kebaikannya ada. Ngisi pundi-pundi kosong tadi yang sudah dibersihin, akhirnya mengisi pundi-pundi tadi. Apalagi ini Ramadan, Ramadan luar biasa. Sayang kalau disia-sia. Waffaqanallah, semoga Allah berikan taufik pada kita lisholihat, untuk beramal soleh qoblal mamat, sebelum mati, wa tahammal, dan mengurusi anda dari kita tabiat, dosa-dosa tabiat, dosa-dosa urusan sama manusia. Kalau urusan sama manusia nggak beres ya. Bisa nggak beresin semua? Kayaknya susah banget. Apalagi telat urusannya. Ya kita usahakan. Ini tabiat urusan sama manusia. Minta tanggungin sama Allah. Kalau kira-kira ada beberapa yang belum sempat kita selesaikan. Itu namanya tahammal anak tabiat. Minta tanggungin dari kita tabiat, dosa-dosa tabiat, dosa-dosa pengiring. Dosa pengiring itu dosa sama makhluk. Kucing diinjek-injek. Sekarang kucing pada merana kesian tuh, yang pincangnya, yang picaknya, yang sayangnya, sampai kayak gitu. Ya mereka kencing di tempat kita, buang air di tempat kita, ya memang nggak ada tempatnya, habis dipakai manusia semua kok. Ya, emang kesel, kesel gitu, emang kesel, bau, kurang ajar nih, resek nih. Tapi gimana? Sekarang ruang itu habis sama manusia, serakah manusianya. Mana ruang buat dia? Kalau dulu ada tanah, kalau mereka mau buang air digaruk-garuk dulu, akhirnya ditumbun. Mereka ngerti sebenarnya. Cuma sekarang mau garuk-garuk gimana? Orang tembok, mau salahin kucing kurang ajar, kucing kurang ajar, manusia yang kurang ajar, nggak kasih ruang buat mereka, itu habis. Di kampung aja udah habis, jangan tanya kota, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau berbuat baik sama mereka juga bisa, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga nama ar-rahimuna yarhamkumur rahman tabaraka wa taala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Allah ar-rahimu, orang-orang yang suka berbuat rahmat, yang kasih sayang sama siapa aja, niscaya yarhamkumur rahman, Allah bakal sayangi dia. Seorang penyayang itu bakal disayangi sama Allah yang Maha Penyayang. Yarhamu man fil ardi, maka sayangilah semua yang di bumi, yarhamkum man fis sama, niscaya bakalan nyayangi kalian yang di langit. Itu Allah, para malaikat, ruh-ruh orang soleh. Kalau kita punya sifat rahmat, kuncinya rahmat, agar kita dirahmati.
Kuncinya maaf agar kita dimaafin. Kuncinya ridho agar kita diridhoin. Semuanya timbal balik teh. Rahmat kasih sayang mereka tuh, jangan jahat ya. Ya ada sisa-sisa makanan, ya kadang kita makanan kan nggak habis ya. Nafsunya doang banyak-banyak, meja dipenuh-penuhin dimakan habis enggak. Udah nggak dimakan habis dikasih kucing juga enggak. Diusir buang sampah aja, jahat amat sih. Ini sisa-sisa makanan memang kasih sama mereka. Atau sisihin bener, niat bener gitu ya. Tulang, ada daging, ada kulit, nggak suka kulit, kasih kulit sama mereka, dimakan kok, gitu ya. Gitu, kira-kira begitu. Jangankan sama manusia, syariat ngajarin kita untuk berbuat sayang, berkasih sayang sama hewan sekalipun. Mas hewan bukan ada. Seorang pelacur masuk surga gara-gara apa? Rahmat sama kucing. Kebetulan dapat ridho Allah. Nggak bisa gitu, begitu saya melacur aja terus, ya boleh ya. Bukan memahami hikayat itu dengan begitu, bukan. Kebetulan Allah pandang saat itu, dapat itu dengan itu. Nah, berarti dengan itu beres semua urusan. Kalau gitu ya udah buat dosa aja. Tinggal sayangin kucing, kasih minum kucing, kasih makan kucing, berarti dapat rahmat Allah. Enak banget deh. Apa gunanya syariat kalau gitu ya? Salah paham. Kadang-kadang orang beberapa salah paham. Ngajinya nggak beres. Karena itu kebetulan dapat ridho Allah. Karena ridho Allah nggak tahu disembunyiin di mana. Makanya kita nggak boleh nyepelein perbuatan baik. Nggak tahu, jangan-jangan kita cuma pindahin jangan lewat pindahin satu gangguan di jalan, ada paku, ada apa disingkirin, dapat ridho Allah. Hal sepele, karena nggak tahu ridho Allah di mana. Belum tentu hal yang besar gitu. Nah, wabadala sayyi'atina hasanat, dan gantikan kesalahan kita menjadi kebaikan. Innahu, sesungguhnya Allah qaribun maha dekat, tanpa batas, mujibun maha menjawab da'awat doa-doa. Wassallallahu, dan salawat Allah ala sayyidina, kepada junjungan kita Muhammadin, Sayyidina Muhammad, wa alihi, juga keluarganya, wassalam, beserta salam, fi kulli hinin, di setiap waktu, abadan, selamanya, adada, sebanyak ni'amillah, sebanyak nikmat Allah. Pintar. Ulama ngajarin kita kalau zikir jangan simpel, harus pintar. Ada dan ni'amillah. Jadi pujian tadi, doa tadi, sholawat tadi, sebanyak nikmat Allah. Dapat nggak pahalanya? Dapat. Wah, kok gitu sih? Ya, bagi Allah nggak ada yang susah, itu mau gampang. Mamazalika Allah, bagi Allah itu gampang. Soalnya nggak mampu, mampu. Satu waktu Rasulullah dapetin istrinya pulang beres dari zikir, sampai duha. Sampai maksudnya beliau nggak sempat ngurusin, ada beberapa urusan. Siti Zainab zikirnya panjang, kuat zikirnya sampai duha, dari mulai sahur atau dari mulai subuh. Maka Rasul bilang, diajarin sama Rasul zikir singkat dapetin pahala semua kayak tadi. Baca apa? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada subhanallah. Adada khalqihi, sebanyak makhluknya. Sebanyak itu bukan satu subhanallah langsung kayak bermiliar-miliar subhanallah. Ada dapat sebanyak makhluknya. Wa zinata arsy, seberat arsy Allah. Arsy Allah seberat apa? Wallahu a'lam. Ada dapat waridha nafsi. Sebesar ridho pada ridhonya Allah. Sebesar ridhonya Allah. Sebab wallahu a'lam, enggak tahu. Enggak ada yang tahu selain Allah. Wa midada kalimat. Sebanyak tintanya kalimat Allah. Kalimat Allah itu banyak, bukan hanya Quran. Yang turun sama Rasulullah Al-Quran, tapi yang nggak turun jauh lebih banyak. Allah terus mutakalim, Allah berfirman tanpa henti terus sampai sekarang, perintah untuk segala hal untuk banyak banget tinta kalimatnya Allah, maksudnya kiasan akan banyaknya kalimat Allah, sebanyak itu pula zikir kita. Jadi biasakan kalau zikir pakai hal-hal kayak gini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjang beres tuh. Ada dahol gitu, ada tanam sih, ada zinata arsy, wa midada kalimat, gitu ya. Jadi apa? Berlipat-lipat pahalanya. Bisa nggak? Bisa. Ya orang Allah, bos segala-galanya. Memangnya manusia ada limitnya, Allah mah unlimit. Gitu ya. Bikulihin abada ada dani amilah wa ibdoli, dan sebanyak karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok kita baca fikih dari kitab Taqiyyatus Salidah, sama sedikit dari 2
Oke, nah saya cuma sedikit aja kalian 10 menit, sisanya pikir semua. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar.